Zaki, Hakim, Nurul Ayu, Zaka, Joko. Wow, lumayan banyak juga ya. Ada 11, 12, 13. Mana lagi? 13. Oke. 14. Jadi harusnya setengah dari populasi ya. Oke. Oke, thank you. Nurul, halo Nurul. Iya, Pak. Suara saya terdengar, Nurul. Apa, Pak? Bagaimana pengalaman Anda setelah praktikum, Nurul? Apakah ada kendala? Alhamdulillah enggak sih, Pak. Cuman karena kelasnya kan kalau praktikum tuh pakai papan tulis putih whiteboard gitu, Pak. Terus Ya. kadang tinta spidolnya tuh kalau yang duduk di pojok jadi gak kelihatan gitu, Pak. Oke. Jadi kendala di ini ya, apa namanya, kurang terlalu jelas ya, Ya, Nurul ya. Tapi kalau dari pelaksananya sendiri bagaimana, Nurul? Dengan peralatan yang Anda sudah cukup bisa mengikuti? alhamdulillah sudah, Pak. Oke. Untuk materinya juga masih berimbang ya antara yang di kelas dengan yang praktikum ya, Nurul ya. Iya, Pak. Kemarin itu diminta bikin garis putus-putus ya, bikin kepala gambar kan ya, Nurul ya. Iya, Pak. Oke, good. Thank you, Nurul. Joko Bayu, Iya, Pak. Anda sudah praktikum juga kan ya? Sudah, Pak. Bagaimana, Joko? Enak sih, Pak. Enaknya tuh gimana, The Job? Ya, karena ada yang apa? Alatnya itu yang dijepit-jepit sama ada penggarisnya. Kurangnya sih cuma panas aja sih, Pak. Kurangnya apa? Panas. Oh iya, iya. Karena kalau AC-nya nyala, takutnya nanti jadi meminimalisir penyebaran COVID lah, Joko ya. Sebetulnya saya lagi mengusulkan supaya ada sound system yang oke sama ada tempat kopi sebetulnya di depan. Tapi oke lah, mudah-mudahan sih pandeminya segera berakhir ya, Jok ya. Jadi bisa habis praktikum seenggaknya bisa ngopi dulu gitu loh, Jok. Kan enak, Joko ya. Iya, Pak, mantap, Pak. Sama ada sound system lah biar kalian nggak ini santai aja ngerjain praktikum tuh, menjadi enjoy ya. Tapi anyway, untuk beberapa yang belum praktikum mungkin akan praktikum di Jumat ini ya, tanggal 11. Jadi silahkan kalian persiapkan, bisa tanya-tanya ke rekan yang sudah praktikum. Nah, hari ini saya akan lanjutkan materi tentang projection, proyeksi ya, proyeksi. Oke. Nah, tapi sebelum itu silahkan jika ada pertanyaan sebelum saya masuk ke materi baru di pertemuan yang sekarang itu ketiga atau keempat ya? Rasa saya pertemuan keempat sekarang itu ya. Keempat, Pak. Betul. Pak, saya mau tanya terkait presensi, Pak. Ya, gimana? Presensinya apa sudah dibuka? Saya belum bisa tandai hadir. Oke, rasanya belum. Biasanya saya akan buka 15.10 sudah harusnya. 15.10 Tapi tidak sudah. ada, Pak. Oh, di Anda tidak ada? Iya. Oke. Yang lain bagaimana? Sama, Pak, belum ada, Pak. Oke. Saya akan update kalau gitu. Oke, silakan. Saya sudah update status untuk daftar hadir. Ada lagi pertanyaan? Thank you lagi, sudah diingatkan. Ada lagi Iya, pertanyaan? Pak. Sudah bisa, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oke, kita masuk ke proyeksi ya. Oke. Tapi sebelum saya mulai,
silakan, karena nanti kita akan bermain-main dengan gambar, silakan kalian persiapkan alat gambarnya, kertas A4, lalu kemudian pensil, penggaris, penghapus, dan peralatan lainnya ya. Jangka mungkin, tapi jangka rasanya tidak terlalu butuh untuk sekarang. Oke, bisa kita mulai, Ali Zainal, Abidin? Oke. Peralatannya sudah siap ya, Ali ya? Oke. Oke. Jadi, mana ini? Oke. Nah, di modul keempat ini, sebetulnya materi proyeksi akan butuh waktu sekitar 2 pertemuan ya. Nah, kurang lebih dalam modul proyeksi ini kita akan diskusi tentang teori proyeksi, lalu kemudian ada multi-view projection plans, ada 6 pandangan utama, pemilihan pandangan, standar, multi-view drawing, dan aturan pandangan khusus. Nah, mungkin sampai 6 pandangan utama kita akan bahas di pertemuan kita hari ini atau pekan ini. Oke. Adapun capaian pembelajarannya pada materi proyeksi ini diharapkan kalian mampu memahami proyeksi dan jenis-jenis proyeksi. Selain itu, diharapkan juga kalian mampu untuk memahami fungsi dari 6 pandangan utama. Dan yang ketiga yaitu memahami aturan dalam membuat multi-view drawing secara skill atau keterampilan. Diharapkan kalian mampu membuat gambar dengan 6 pandangan. Dan yang terakhir, kalian mampu memilih pandangan yang diperlukan. Oke. Satu hal, Allegra, halo Allegra. Ya Pak. Oke. Allegra pernah mendengar proyeksi Allegra? Pernah Pak. Oke, Allegra bisa nggak cerita ke kita, ke kami ya, yang disebut proyeksi itu apa sih, Allegra? Proyeksi itu gimana ya Pak? Kalau yang bisa saya dengar tuh biasanya proyeksi vektor sih Pak, diproyeksi ke sumbu X sama sumbu Y gitu Pak. Lalu? Habis itu apa lagi ya? Proyeksi. Saya itu sih Pak, tahunya itu sih Pak, kalau proyeksi biasanya. Ada lagi? Apa ya Pak? Jadi proyeksi vektor ya, Allegra ya? Iya Pak, kalau saya biasanya itu Pak. Biasanya kalau ngomongin proyeksi nih, vektor itu kan, atau gimana saya menjelaskannya ya? Kasus realnya deh, kalian pernah menemukan, saya memproyeksikan ini nih gitu, pernah nggak? Contoh, Anda memproyeksikan sesuatu. Halo? Itu Pak, menggambar kubus, terus digambarnya di 2 dimensi, padahal bentuknya 3 dimensi Pak. Oke, ini siapa yang menjawab? Hanif Raihan Hakim Pak. Oke nih, jadi Anda gambar kubus, kubus itu kan 3 dimensi nih. Iya Pak. Lalu kemudian Anda tapi gambarnya kotak, hanya square biasa, segi 4 biasa, karena diproyeksikan pada bidang 2 dimensi. Gitu ya, Nif ya? Iya Pak. Jadi poinnya apa, Nif? Kalau kita ngomongin proyeksi nih, Nif. Ada objek, yaitu kubus, betul ya?
Objeknya Iya. kubus. Terus ada bidang proyeksi. Kita meroyeksinya di bidang mana? Betul kan ya? Iya, betul, Nif, ya? Pak. Lalu kemudian barulah nanti yang berikutnya itu titik penglihatannya. Nif. Kenapa kubus kalau Anda gambar di 2 dimensi jadinya square? Kenapa nih? Kenapa kubus panjang? Karena kalau misalnya kita mengambil dari sisi suatu sisi, misalnya sisi atas gitu, itu nanti memang yang terlihat bakal hanya kotak doang gitu, Pak. Kalau persegi itu. Artinya ada apanya? Ya, Pak, kenapa, Pak? Jadi pertama ada objek yang kita lihat. Yang kedua ada bidang proyeksi. Betul kan ya? Iya, Pak. Terus yang ketiga ada apanya tadi? Yang ketiga garis proyeksi bukan, Pak? Ya, garis proyeksi itu kan nanti garis yang menghubungkan objek ke bidang proyeksi. Ada satu hal yang penting selain garis proyeksi. Sudut ya, Pak? Sudut bukan, Pak? Sudut, no? Ada hal lain? Jujur saya kurang paham, Pak. Yang pentingnya itu yang mana? Oke, ada yang mau berpendapat? Thank you, Hanif. Atau Hanif bisa panggil teman Anda, Hanif? Boleh deh. Saya lihat yang ada di sini ada Ali Zainal, Pak. Ali Zainal. Halo Ali. Oh, Ali Zainal tadi udah saya panggil. Yang lain boleh, Hanif. Oke, sebelahnya kali ya. Ada Rizky Nimpar. Oke, Rizky Nimpar. Halo, Rizky. Halo, Pak. Sehat, Rizky? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Kira-kira apa? Selain objek yang dilihat dan ada bidang proyeksi. Yang penting lagi apanya? Kalau garis proyeksi itu sama nggak, Pak? Kayak penambahan garis gitu, Pak? Ya, tapi ada yang lebih penting. Garis proyeksi itu sebetulnya apa sih? Garis proyeksi itu kayak perpanjangan garisnya, Pak. Ya, perpanjangan apa? Coba. Oke. Yang terpenting itu adalah titik penglihatannya. Anda melihatnya dari mana? Pandangannya dari mana? Dari depan, dari atas, ataukah dari samping? Karena begini, ya, karena poinnya jadi ketika kita ngomongin proyeksi nih, pertama objeknya, kedua itu bidang proyeksinya, ketiga titik penglihatannya dari mana. Kalau kubus no problem, karena kalau Anda melihat dari manapun kan bentuknya kotak ya, dari samping, kanan, kiri, atas, semuanya kotak. Anggap sekarang yang saya lihat adalah piramid. Oke? Kalau Anda melihat dari depan, bentuknya apa? Diproyeksikan ke bidang yang di depan Anda. Segitiga ya, Pak? Segitiga. Kalau Anda melihatnya dari bawah, bentuknya? Persegi, Pak. Persegi kan? Kalau dari atas? Piramid, Pak, kalau dari atas. Kan di bidang 2 dimensi. Di bidang 2 dimensi kita nggak mengenal, Pak, namanya titik, Pak. Ya, bentuknya? Bentuknya seperti titik ya, Pak? Atau? Bentuknya tetap segi 4. Ya, persegi. Betul kan? Betul, betul.
Berarti tergantung sudut pandangnya, Pak, tergantung gambarnya, Pak. Iya. Oke, jadi tadi bidang proyeksi, objek proyeksi bidangnya dan titik penglihatannya dari mana, gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan karena ini menjadi entry point yang lumayan penting nih. Kita mau bahas terkait dengan jenis-jenis proyeksi. Oke ya, setuju ya semuanya ya. Jadi ada kalau garis proyeksi ini tadi yang menghubungkan antara titik penglihatan ke objek dan sampai ke bidang proyeksi, gampangnya gitu. Oke, nah ini bidang proyeksi itu ada dua macam. Kalau bidang proyeksinya di antara atau gini, kalau bidang proyeksi ini ada objek yang C, ini pusat penglihatannya di sini, lalu ini bidang proyeksi berada di luar antara objek dan titik penglihatan, maka kira-kira ini akan lebih kecil atau lebih gede ya gambar proyeksinya ya. Halo? Masih bisa dengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Kalau ada objek, lalu Anda punya titik penglihatan di sini, ya, objeknya di sini, diproyeksikan ke bidang yang ada di belakang objek, akan bisa jadi lebih besar kan ya? Iya, Pak. Oh, bisa sama besar sih sebetulnya. Oke. Begitu juga kalau Anda tarik bidang proyeksi itu di antara Anda pusat penglihatan dan objeknya itu sendiri, maka dia akan menjadi lebih kecil. Kurang lebih gitu kan ya? Mungkin itu teorinya. Nah, adapun jenis-jenis proyeksi, ya, kita bisa bagi berdasarkan kategori seperti ini. Proyeksi yang sifatnya perspektif, atau konvergen atau sentral, di mana ini terdiri dari perspektif 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan perspektif 3 titik hilang. Atau proyeksi paralel. Nah, proyeksi paralel itu ada aksonometri, ortogonal. Di mata kuliah ini yang kita akan fokuskan untuk pertemuan hari ini dan pekan depan, itu kita akan bicara proyeksi ortogonal. Oke, aksonometri mungkin akan dibahas di akhir-akhir setelah UTS rasanya ya. Nanti cek lagi. Nah, adapun proyeksi ortogonal, kita akan banyak berbicara terkait dengan namanya proyeksi sudut pertama atau first angle projection, atau ini dikenal dengan proyeksi metode Eropa. Oke. Yang kedua, proyeksi sudut ketiga atau third angle projection, ini yang disebut dengan proyeksi metode Amerika. Nah, kita untuk pertemuan sekarang akan fokus pada dua jenis proyeksi ini. Oke, apa bedanya? Nanti kita akan bahas di pertemuan sekarang. Yang ini nanti tahan dulu aksonometri, karena ini cenderung rumit. Untuk memahami aksonometri, Anda perlu paham dulu proyeksi ortogonal. Yang normal, ya, yang normal, bukan aksonometri tegak. Oke, sampai sini dulu. Apakah bisa mengikuti? Bima Rahman Satyo Driana. Halo Bima, bisa dengar suara saya Bima? Bisa. Halo? Ya, bisa dengar suara saya Bima? Bisa Pak, tadi keputus Pak. Oke. Bagaimana Bima? Ada pertanyaan Bima? Untuk saat ini belum Pak. Oke. Jadi mana saja yang akan kita bahas Bima pada pertemuan hari ini? Yang proyeksi sudut pertama sama sudut ketiga Pak. Oke. Oke Bima ya, jadi itu dulu yang akan kita bahas. Nah, sekarang saya akan masuk ke caranya nih.
cara Anda menggambarkan proyeksi ortografik ya. Tadi yang proyeksi sudut pertama atau sudut ketiga. Jadi secara definisi itu begini kurang lebih, bahwa proyeksi ortografik atau gambar pandangan majemuk bertujuan untuk memperoleh gambaran atau informasi yang lengkap dari suatu benda 3 dimensi. Jadi kita punya bentuk 3 dimensi, kita pengen tahu nih bentuk 3 dimensinya itu seperti apa. Proyeksi ortografik diperoleh dengan cara menempatkan benda pada sebuah sistem kuadran dan memproyeksikan pada bidang vertikal dan horizontal sesuai dengan arah pandangan ya. Jadi seperti yang saya sebutkan, tergantung nanti arah pandangnya dari mana. Oke, nah. Coba Anda gambar sebuah balok ya dengan panjang atau lebar 20 ya, 20 mili, panjang 30 dan tingginya 35 mili. Oke. Sudutnya kurang lebih ini 45 derajat lah, dibuat 45 derajat. Oke. Silakan coba digambar di kertas A4 Anda ya. Jangan lupa kertas Anda A4, maka ukuran garis tepinya berapa? Khairani Sufyan. Garis tepinya 10 mili, Pak. Oke, 10 mili ya, coba digambar. Oke. Coba ya, buat dulu ya. Khairani, kalau saya gambarkan seperti ini objeknya 2 dimensi atau 3 dimensi ya, Khairani ya? 3 dimensi, Pak. 3 dimensi ya? Oke, no problem. Oke ya, coba gambarkan dulu, biar kalian latihan menggaris, latihan membuat gambar juga ya, dari bentuk-bentuk yang sederhana. Oke. Ada yang sudah selesai? Anda sudah selesai? Oke. Nah, sekarang kalau dipotong, oke, yang belum selesai nggak apa-apa, nanti dilanjutkan ya. Sekarang kalau dipotong seperti ini, oke, sorry. Saya tanya nih, kalau ini kan ada objek nih, sekarang kalau Anda ngelihat dari pandangan di sini, sekarang kalau dilihat dari sini, diproyeksikan bentuk objek ini akan apa ya, Khairania? Akan lebih besar atau lebih kecilnya, bukan, Pak? Maksud saya kalau Anda ngelihat ini tampak depan ya, tampak sini, Anda proyeksikan ke bidang 2 dimensi, bentuknya akan seperti apa ya? Persegi panjang, Pak. Persegi panjang ukurannya? Ukurannya 20 kali 35 mili. Oke, good. 20 kali 35, kurang lebih nanti ada sebuah persegi. Sorry, ini garisnya nggak lurus. 20 kali 35 kan ya? Saya buat sebentar. Ya, begini kan ya. Ukurannya 20 kali 35 ya, betul? Oke, kalau saya tambah depan kurang lebih ini 20 kali 35. Oke. Kalau saya melihat tampak dari sisi yang sini,
bentuknya akan seperti apa, Khairani? Persegi juga, Pak. Oke, persegi dengan ukuran 30 kali 35. 30 kali 35. Iya. Tiga puluh kali 35 ya, Khairani ya? Betul, Pak. Oke, nah. Lalu kemudian kalau kita ngelihat dari tampak atas ini, bentuknya akan seperti apa? Persegi panjang juga dengan ukuran 20 kali 30. Oke, ukurannya 20 kali 30. Jadi dari sisi manapun terlihat ukuran persegi panjang yang ukurannya bervariasi. Gitu ya, Khairani ya? Iya, Pak. Oke. Sekarang kalau saya kemudian ganti bentuk objek ini ya menjadi seperti ini. Oke. Dari sisi yang saya lihat warna merah berubah nggak proyeksinya? Berubah, Pak. Ukuran ini. Berubah? Yang warna merah. Nggak berubah ya, Pak? Berubah nggak, Khairani? Ada yang bisa bantu Khairani? Siapa? Tidak berubah, Pak. Oke, siapa yang jawab tidak berubah? Gali. Gali. Iya, tidak berubah Gali ya. Kalau saya lihatnya dari sisi yang warna hijau, berubah nggak? Berubah, Pak. Berubah. Kalau dari yang warna biru, Tidak berubah. tidak berubah. Dia akan tampak bentuk persegi panjang, ukuran 20 kali 30 ya. Iya, Pak. Tapi hati-hati. Dalam proyeksi nanti ada teknik yang dia tidak berubah tapi sebetulnya dia berubah. Dalam artian begini. Kita bahas dari yang warna merah dulu. Kalau yang warna merah, oke, bentuknya persegi panjang. Ukuran berapa tadi? 20 kali 35. Betul ya? Betul, Pak. Tapi ingat, di yang gambar kedua, di sini ada step. Oke. Artinya apakah gambarnya masih tetap bentuk persegi seperti yang awal? Tidak, Pak. Ya, apa bedanya? Ada garisnya, Pak. Ada? Ada garisnya. Jadi yang kalau di sebelah gambar yang pertama itu dia enggak lurus. Ups. Kalau di yang warna merah itu kurang lebih hanya seperti ini. Oke. Di yang gambar kedua bentuknya seperti apa? Akan seperti apa? Ada garisnya mungkin, Pak. Akan ada garis yang lurus, yang dia jaraknya dari sini ke sini 5 mili. Oke, karena di sini ada garis ini. Kalau Anda lihat dari sini kan di sini akan ada garis ya. Begitu juga kalau Anda lihat dari garis warna biru, juga akan ada garis yang memotong di sini. Ya, di panjang 10 mm dari ujung, atau 20 mm dari ujung yang lain. Paham ya maksud saya? Apakah bisa diikuti? Pak, boleh bertanya, Pak? Ada pertanyaan? Boleh bertanya nggak, Pak? Ya, silakan. Itu kan yang
Kepotongnya kan 25, Pak. Kenapa jadi 5 ya, Pak? Bukannya 10, Pak. Oke. Oh, sorry. Iya. 10. Itu harusnya 10. Saya salah lihat. Sorry. Ini harusnya 10 mm. Karena tinggi totalnya 35, bukan 30. Oke. Thank you. Siapa ini, Ahmad? Iya, Pak. Ini harusnya 10. Sorry. Ya, good, Ahmad. Thank you, Ahmad. Ya, jadi hati-hati. Poinnya di sini adalah di satu bagian dia mungkin masih terlihat sama secara layout, tapi ada garis-garis yang perlu Anda tambahkan. Oke. Sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Nah, balik lagi ke konsep dasar bahwa ketika kita menggambar bentuk 3 dimensi ke dalam bentuk 3 dimensi, itu kita akan menggunakan alat bantu namanya proyeksi ya. Yang mana nanti proyeksi ini akan bergantung pada kita ngelihatnya dari mana. Apakah dari depan, dari samping, atau dari atas, atau dari bawah. Oke, itulah yang nanti membedakan cara proyeksi first angle projection atau third angle projection. Oke, apakah itu proyeksi Eropa atau proyeksi Amerika? Kita akan bahas detailnya. Oke ya, nanti kalau saya ubah seperti ini lagi, ini juga hati-hati. Dari atas, dari bawah, dari samping, seolah-olah ketiga gambar ini memiliki bentuk yang sama, bentuk proyeksinya, yaitu persegi panjang dengan ukuran dari depan 35 kali 20, dari samping ukuran 30 kali 35, dari atas ukuran 20 kali 30. Ketiganya sama, tapi ingat nanti ada garis-garis yang perlu kalian tambahkan di tengahnya. Oke? Sampai sini dulu. Apakah masih ada pertanyaan? Fatima Zunun, ada pertanyaan Fatima? Belum ada, Pak. Belum ada ya, oke. Fadil Muhammad, ada pertanyaan Fadil? Belum ada, Pak. Aman ya Fadil ya? Aman, Pak. Oke, Noval, ada pertanyaan Noval? Halo Noval. Noval Dwi Surya. Halo Noval Dwi Ya, Surya. Pak. Maaf tadi. Ada pertanyaan Noval? Halo Noval. Halo, Pak. Ya. Ada pertanyaan Noval? Untuk sekarang masih jelas-jelas saja, Pak. Oke, jadi kesimpulannya dari 3 gambar ini kalau Anda proyeksikan bagaimana Noval? Kalau diproyeksikan ke dalam 3 bidang yang tadi bisa dari atas, kanan, atau dari bawah, ada yang berbedanya itu dari bentuknya sendiri dan ada berbedanya dari dimensinya sama tapi ada garisnya gitu, Pak. Yang menandakan ada perbedaan itu, dipotong ya. Oke, jadi ketiga-tiganya akan sama secara layout ya, tapi secara detail nanti ada beberapa garis tambahan itu karena menandakan bahwa dia memiliki bentuk yang berbeda. Nah, sekarang Anda kebayang ya, kenapa proyeksi itu penting? Karena itu untuk balik lagi ke definisi bahwa definisi proyeksi ortografik untuk memperoleh gambaran atau informasi yang lengkap dari suatu benda 3 dimensi. Karena kita ngegambarin objek 3 dimensi ke bidang 2 dimensi. Makanya kita butuh informasi beberapa pandangan. Oke, nah ceritanya gini. Oke. Proyeksi sudut pertama sama sudut ketiga, bedanya gini. First angle projection sama third angle projection. Oke ya, objek yang tadi nih kalau kita gambarkan. Kalau ini kita pandang yang objek tadi ya, yang objek ini kemudian kita lihat dari 6 pandangan. Kita lihat dari sudut pandangan A itu depan, kita anggap depan. B samping, C samping kiri, samping kanan, BC, D itu bagian atas dan E itu bagian bawah. Oke. Maka kita akan melihat seperti apa. Kalau kita tampak A, bentuknya akan seperti ini. Betul, Novel?
Apakah betul Noval? Betul Pak ini. Halo? Ya Pak. Apakah betul Noval? Iya Pak, terlihat benar itu. Terlihat benar Pak. Terlihat benar. Kenapa di sini garisnya bukan putus-putus Noval? Karena bukan ada di belakang gitu Pak, di depan potongannya. Karena dia kalau kita ngelihat dari A, garis ini tampak jelas, tampak terlihat ya. Maka dia merupakan garis lurus ini. Atau garis yang kontinu ya. Kalau kita mendefinisikan kemarin adalah garis yang lurus terhubung. Oke. Berikutnya, kalau kita pandang dari pandangan B, maka akan terlihat seperti ini. Betul, Noval? Ya. Tapi kalau Anda lihat dari C, maka di sini akan terlihat putus-putus. Kenapa putus-putus di sini? Reza Aditya. Halo Reza. Halo Pak. Kenapa putus-putus di situ, Reza? Karena kalau dari C itu tidak terlihat jelas garisnya Pak. Ya, ada lagi. Dan garisnya itu terputus-putus karena harus dilihat dari view depannya Pak, ke seberangnya maksud saya. Karena kalau tampak di situ, dia tidak terlihat langsung, tapi dia merupakan garis yang terhalang. Kalau Anda lihat dari C, betul ya? Kalau Anda lihat dari titik C, garis ini terlihat langsung nggak? Tidak, Pak. Oke, tidak ya, tapi dia merupakan garis yang terhalang. Makanya kemarin, per definisi kemarin, garis putus-putus digunakan untuk bidang yang atau garis yang menandakan objek yang terhalang. Begitu ya, Reza iya, ya? Pak. Oke. Nah, begitu juga kalau kita lihat dari D, dilihat dari D, semuanya akan jelas ya, semua garis-garisnya. Makanya kita bisa gambarkan dia seperti ini. Ini juga jelas, ini semuanya jelas ya, jadi kotak. Jadi seperti ini. Oke. Tapi kalau Anda lihat dari E, semua garis ini merupakan garis-garis yang terhalang. Sehingga digambarkan seperti ini. Oke, sampai sini dulu. Apakah cukup jelas untuk proyeksi sudut pertama? Oke, satu poin. Apa yang menarik dari proyeksi sudut pertama ini? Apa menariknya dari proyeksi sudut pertama ini? Ada yang bisa bantu saya? Halo? Rizky Aulia Rahman. Halo Rizky. Ya Pak, halo. Apa menariknya dari proyeksi sudut pertama ini? Kita bisa melihat beberapa, apa ya, maksudnya kalau dari satu sisi doang kan kayak kita nggak tahu bagian-bagian mana saja yang ada yang berkurangnya itu dari gambar secara tiga dimensi. Kalau dari sudut pertama ini kita bisa tahu berbagai macam point of view dari ruang 3D ini yang kalau misalkan kalau terisi penuh tuh berbentuknya seperti balok gitu, padahal tidak. Ada lagi, Rizky, sisi menarik yang lain? Sisi menarik lainnya,
Kalau dari saya sih gitu saja sih, Pak. Oke. Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Saya boleh nyoba, Pak. Boleh. Siapa yang mau menambahkan ini? Zaki? Karena jadi dimensi. Maaf, suara Anda kecil, Zak. Tes. Masih kecil, Jack. Sekarang gimana, Pak? Ya, better. Mungkin menariknya karena hasil proyeksinya jadi bidang 2 dimensi. Jadi lebih gampang tergambarkan, Pak. Oke. Thank you, Jack. Sama, Pak. Ada lagi yang mau menambahkan? Sakanti Cika Khairunisa. Halo, Cika. Halo, Cika. Halo, Cika. Mana nih? Sakanti Cika Khairunisa. Suaranya nggak ada ya? Ya? Halo, Cika. Oh. Atau saya bermasalah ya? Halo, Cika bisa dengar suara saya? Oh my God. Sebentar, nih jaringan saya jelek ya. Sorry. Saya terlempar ya. Halo? Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. Terdengar, Pak. Iya. Jelas, Sorry. Saya terlempar tadi. Coba perhatikan begini. Ini pandangan dari sisi mana? Yang pandangan A. Abisatya, bisa bantu saya Abisatya? Iya, Pak. Yang pandangan A itu pandangan dari, anggaplah ini depan. Oke. Ini sisi depan ya, Abi ya. Iya, Pak. Oke. Kalau bagian B, pandangan B, ini dilihat dari sisi mana, Abisatya? Dari sisi Kalau Anda ngelihat dari sini, ini tangan kanan Anda atau tangan kiri Anda? B. kalau yang B itu kanan. Enggak dong. Anda kan lihat orangnya dari sini nih. B itu kiri Anda atau kanan Anda? Kebalik. B kiri, Pak. Kiri. Tapi di sini Anda taruh di kanan kan ya? Iya. Yang C itu kanan atau kiri? Di C bendanya. Kanan ya? C kanan. Taruhnya di kanan atau di kiri? Ditaruhnya di kiri.
Oke. Clear ya, kanan kirinya ya, sampingnya ya, pandangan sampingnya ya. Jadi di tengah itu merupakan pandangan sisi depan, sebelah kiri itu untuk pandangan dari sisi kanan, sedangkan sebelah kanan merupakan pandangan dari sisi sebelah kiri. Betul nggak? Betul, Pak. Habis ya. Oke, sampai situ jelas ya. Sekarang kalau kita ngelihat ini pandangan ini dilihat dari atas atau dari bawah? Dari bawah, Pak. Bawah. Karena ini ada putus-putusnya ya. Ya, Diletakinya di atas atau di bawah? di atas, Pak. Di atas. Kalau yang ini, pandangan dari atas atau dari bawah? Dari atas. Oke. Tapi ditaruhnya di bawah. Oke. Sampai situ dulu. Itu yang menarik dari pandangan pertama. Nanti saya akan jelaskan kenapa kok jadi kebolak-balik gini. Sampai situ dulu, apakah ada pertanyaan? Belum ada. Jadi, oke, itu menariknya dari pandangan proyeksi untuk sudut pertama. Oke ya. Saya lanjutkan untuk proyeksi sudut ketiga. Oke. Saya hapus dulu ya. Saya masuk ke proyeksi yang sudut ketiga. Perhatikan gini, masih objek yang sama. Ini tampak A, ini B-nya sebelah kiri, C-nya sebelah kanan, D-nya di atas, E-nya di bawah. Gambarnya berubah nggak dengan yang tadi? Ini pandangan tampak sebelah mana? Tampak depan. Tampak depan. Yang ini? Yang itu tampak kiri. Ditaruh di sebelah kiri atau sebelah kanan? Di sebelah kiri. Yang ini? Pandangan dari kanan ditaruh di kanan. Yang ini? Pandangan dari atas ditaruh di atas. Yang ini? Itu pandangan dari bawah ditaruh di bawah. Jelas ya? Jelas. Ya, nah, sampai sini dulu cukup jelas ya perbedaan antara proyeksi sudut pertama dan sudut ketiga. Pertanyaan saya, kenapa kok bisa gini? Apa sih maksud dari proyeksi sudut pertama, sudut ketiga? Oke, ada yang bisa punya ide nggak kenapa? Ini bukan, Pak. Gimana? Kalau sudut pertama tuh kan kayak ibarat dari bendanya itu sendiri. Jadi kalau dari bendanya kayak misalnya kayak saya gitu, itu sebelah kanan gitu, ini tuh sebelah kanannya dari benda itu karena ini depan. Kalau misalnya yang A tuh depan, kalau misalnya sudut ketiga tuh kayak sudut orang ketiga mengikuti, kita ngelihatnya dari mana? Misalnya ada orang yang lihat objek tersebut, lihat sisi yang B, berarti itu sama apa sih orang ketiga itu tuh dianggap sebelah kiri gitu. Iya. Jadi orang ketiga dan orang pertama gitu ya? Iya, jadi iya. Fatima ya? Oke. Oke, Fatima. Ada lagi? Thank you, Fatima. Good. Tapi oke lah. Pemahamannya sedikit memberi gambaran. Tapi kalau dikaitkan dengan kuadran, ada kaitannya nggak ya kira-kira ya? Di ruang 3 dimensi. Ada yang bisa bantu jelaskan? Yang bisa bantu jelaskan? Oke, atau mungkin gini. Kalau saya lanjutkan begini. Ini kan sudut pertama tadi ya. Ini depan. Yang atas ditaruh di bawah. Sorry, yang bawah ditaruh di atas. Yang atas ditaruh di bawah. Oke. Yang kiri ditaruh di kanan.
yang kanan ditaruh di kiri. Betul nggak? Itu kan tadi proyeksi sudut pertama. Tapi kalau proyeksi sudut ketiga, yang depan tetap, yang atas taruh di atas, yang bawah taruh di bawah, yang kiri taruh di kiri, yang kanan taruh di kanan. Kurang lebih kan gitu ya ceritanya ya, untuk proyeksi sudut pertama dan sudut ketiga. Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang kaitannya begini. Bisa nggak ya saya dekati dari gambar ini? Oke. Ini misalkan objeknya ya, objek. Oke, di sini ada ini objeknya. Oke. Ini kita proyeksikan. Ini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke ya. Kalau kemudian dia di kuadran 1, ya, kita di kuadran 1, Anda proyeksikan ini. Oke, sorry, mungkin dari sini nih. Ceritanya dari Anda proyeksikan bagian depan ini ke sini ya. Ini yang sisi depan. Bidang yang ini merupakan hasil proyeksi sebelah kanan atau sebelah kiri? Halo? Tadi bagian depannya yang mana, Pak? Bagian depannya yang ini. Ini kan proyeksi depan ya. Di bidang ini. Bidang proyeksi yang ini. Oke? Diproyeksikan, dapat ini kan, depan. Maka kalau bidang yang sebelah sini, ini merupakan hasil proyeksi sebelah kanan atau sebelah kiri benda. Kalau ada di kuadran 1. Kiri ya, Pak. Sebelah? Kiri ya, Sebelah? Pak. Kiri atau kanan? Kiri, Pak. Kiri. Kalau menurut Kiri atau saya kanan? Itu sebelah kanan bendanya, tapi diproyeksikannya di sebelah kirinya dari benda. Sebelah, ini kan depan. Anda ini merupakan hasil proyeksi sisi sebelah ini kan ya? Jadi ini sebelah kanan kan? Taruhnya di, kalau Anda benangkan ini akan ada di sebelah kiri kan ya? Sebelah kiri dari proyeksi yang depan. Betul nggak? Betul, Pak. Ya, atau saya mungkin beralih ke sini deh. Ya. Saya stop share dulu. Saya share screen. Ini karena ini nanti supaya membedakan proyeksi sudut pertama dan sudut ketiga. Ini benda. Oke, terlihat ya di sini benda ya. Comment draw pencil. Ini benda. Oops. Pencil. Bisa oops. Oke. Terlihat ada benda. Dilihat oleh orang ini. Diproyeksikan bidang proyeksinya di sini. Oke. Kalau Anda gambarkan, ya, ini oke, sorry. Kalau digambarkan, ya, ini dia di kuadran
sudut pertama ya, pandangan depan, pandangan kirinya dia ditaruh di sebelah kanan, dan pandangan atasnya taruh di sebelah bawah. Nangkep nggak maksud saya? Bedakan dengan ini. Dia ada di kuadran ketiga, ya, bendanya tetap sama, tapi dia dikurung di kuadran ketiga, depannya tetap sama, ini, proyeksi pandangan depan, yang sebelah kiri ditaruh di kiri, yang sebelah atas tetap taruh di atas. Karena bidang proyeksinya. Kebayang nggak maksud saya? Gimana ya ini ya? Jadi kalau bidang pertama itu, bidang proyeksi ada di belakang benda. Kalau yang bidang ketiga, bidang proyeksi ada di depan bendanya. Jelas nggak ya? Paham, Pak. Ya. Boleh diulangi sekali lagi, Pak? Oke. Kalau proyeksi sudut pertama, ini kan pengamat nih, atau Anda penggambar. Ini objek yang akan Anda gambar. Anda proyeksikan objek ini terhadap bidang yang ada di depan bendanya. Jelas Rizky Nimpar. Makanya kalau Anda dan dia ada di kuadran pertama, ya, kuadran pertama kan gini, ya, Anda langsung proyeksikan. Makanya simbolnya di sini bentuk kerucut dan lingkaran. Betul ya? Karena apa? Karena Anda memproyeksikan depannya seperti ini. Ini lingkarannya. Halo. Halo, Pak. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Tadi terputus. Ya, suara Pak. saya jelas, Rizky Nimpar? Jelas, Pak. Sorry. Tadi terputus ya. Oke, Rizky Nimpar. Makanya begini, Rizky Nimpar. Kalau Anda perhatikan di sini, ini kan pandangan depannya di sebelah sini bentuk trapesium ya, atau bentuk kerucut kalau kita proyeksikan ke bidang 2 dimensi. Oke, Rizky Nimpar. Bentuk lingkaran ini gimana, Rizky Nimpar? Itu ya? Proyeksi depannya juga, Pak, tapi dari depan terhadap lingkarannya, Pak. Gimana? Yang gambar ini depan. Oke, ini depan ya. Karena Anda ngelihatnya dari sini. Ini depan. Ini dilihat dari kanan atau dari kiri? Dari kirinya, Pak. Dari kiri. Oke, dari kiri sini. Taruh di sebelah kanan kan ya? Maka lingkaran yang dalam ini akan putus-putus atau bersambung? Putus-putus, Pak. Loh. Ini kan taruh di sebelah kanan. Anda ngelihat dari kiri dong, sini. Oh iya, Pak. Lingkaran kecilnya akan terlihat jelas nggak? Jelas, Pak, jelas. Nah, oke, jelas ya. Jadi dua-duanya merupakan lingkaran yang jelas. Oke. Nah, makanya simbolnya seperti ini. Beda dengan ini yang proyeksi sudut ketiga. Tampak depan kan seperti ini, ya. Yang ini taruh di sebelah kiri. Ini Anda ngelihat dari kanan atau dari kiri di objek ini? Dari kiri, Pak. Dari kiri. Dari kiri ya, betul ya? Dari kiri ya. Dari kiri ya. Akan putus-putus atau tegas? Lingkaran ini akan putus-putus atau tegas? Putus-putus, Pak. Putus-putus? Coba.
Ini dilihat dari kanan atau dari kiri? Dari kiri, Pak. Kiri. Kirinya ini kan, objeknya kan masih sama ya. Yang kecil di kiri, yang gede di kanan. Tapi ini dari proyeksi sudut ketiga. Artinya ini kirinya benda kan? Sini kan? Dilihat dari sini kan? Iya, Pak. Dilihat dari sini kan? Lingkaran kecilnya akan di depan atau di belakang? Di belakang, Pak. Oh, di depan, di belakang? Awas, jangan terbalik. Lingkaran kecil. Di depan, Pak. Lingkaran di depan kan akan tetap terlihat kan. Jadi dia nggak putus-putus, tapi taruhnya di sebelah kiri. Kalau tadi kan di sebelah kanan. Ya. Karena proyeksi sudut pertama kan berlaku kebalikan kan. Kalau dia pandangan sebelah kiri, ditaruhnya di kanan. Kalau ini, karena dia sebelah kiri, ya ditaruhnya di kiri. Jadi simbolnya seperti ini. Cukup jelas nggak? Nyimpar. Cukup jelas, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, cuman memang kemudian yang harus berhati-hati begini sebetulnya tadi ya, bahwa proyeksi sudut pertama, bahwa bidang proyeksi seolah-olah ada di depan pengamat. Di antara pengamat dan objek, ini proyeksi sudut ketiga. Kalau proyeksi sudut pertama, maka bidang proyeksi ada di belakang objek, bukan di antara objek dengan sudut pengamat. Gampangnya gitulah. Sebetulnya kalau balik lagi ke konsep awal tadi, mungkin akan lebih mudah, ya, bahwa di sini ya, proyeksi sudut pertama, karena dia diproyeksikan terhadap kuadran pertama. Oke, di kuadran pertama. Maka kalau Anda gambar ini, ya, garis yang saya arsir warna merah ini itu kan sebelah kanan objeknya. Betul nggak? Kalau ini kuadran pertama ya, ini kuadran pertama, maka di sebelah ini kan di depannya ini, oke? Kalau Anda bentangkan, maka bagian yang sebelah sini merupakan proyeksi dari sisi sebelah kanan, betul nggak? Padahal kalau dia bentangkan, dia letaknya ada di sebelah kiri. Bandingkan kalau Anda tempatkan objek ini di kuadran ketiga. Letakkan di kuadran ketiga di sini, Anda pindahkan dari sini ke sini. Oke. Proyeksikan, terus Anda bentangkan, maka akan berlaku sebaliknya. Ya. Di mana dia sebelah kanan ada di kanan, sebelah kiri ada di kiri, sebelah atas akan di atas, sebelah bawah akan di bawah. Kurang lebih demikian. Apakah kalian masih bingung atau sudah ada sedikit gambaran? Halo, suara saya masih terdengar Pak, jelas? izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya masih bingung tentang kuadrannya, Pak. Kalau Oke, Nurul. saya masih bingung konsep kuadrannya itu maksudnya gimana ya, Pak? Kuadran itu artinya kuadran untuk bidang proyeksinya, Nurul. Jadi begini, sebentar ya, saya tunjukkan mungkin source yang mudah untuk kalian pahami begini. Saya stop share dulu, yang ini saya ganti ya ke resource yang lain. Yang ini, Nurul. Terlihat, Nurul? Terlihat, Pak. Oke. Di sini sudut pertama ya, Nurul ya. Ini kuadran pertama kan ya, Nurul ya. Betul, Nurul? Iya, Pak. Oke. Kalau Anda lihat dari depan, kan akan terlihat seperti ini ya, Nurul ya. Oke. Proyeksi yang ada di bawah ini merupakan proyeksi dari objek sisi atas atau bawah, Nurul? Sisi bawah, Pak. Sisi
Sisi bawah. Heeh. Oke. Ya, jelas ya, Nurul Ya. ya. Oke. Sisi bawah, sisi atas yang ini? Sisi bawah, Pak. Sisi, yakin? Ini Anda lihat pandangan dari sini. Ini sisi depan. Ini sisi depan dari objek. Yang ini proyeksi dari sisi atas atau sisi bawah? Nurul? Sisi bawah, Pak. Sisi bawah. Yakin? Hati-hati. Anda kan akan memproyeksikan bagian atas ya. Diproyeksikan di sini. Anda ngelihatnya dari sini kan? Oh iya. Karena tadi apa Nurul? Bidang proyeksi berada di belakang benda. Betul nggak Nurul? Iya. Oh iya, iya Pak. Betul ya? Hah? Betul ya? Iya Pak. Karena orangnya kan di sini ngelihatnya. Yang sekarang, yang ini, ups. Sekarang yang ini kan orangnya di sini, bendanya di sini, proyeksikannya kan di sini ya Nurul ya? Betul ya Nurul ya? Iya, saya ngerti Pak, iya. Paham nggak maksud saya Nurul? Paham, Jadi Pak, seolah-olah dia ada di kuadran 1 nih. Yang depan, ini kan depan, oke, no problem. Karena sama-sama depan, hasilnya kayak gini. Tapi yang berada di bawah, ini merupakan hasil proyeksi bidang yang ada di atas. Objek atas objek. Bagian objek sebelah atas. Ya Nurul ya? Iya, Pak. Oke Oke, ya, Pak. sampai sini jelas ya? Paham Pak, jelas. Sekarang kalau kita balik ke benda yang sama, tapi ditempatkan di kuadran ketiga. Apa yang terjadi? Orangnya dari sini ya. Bidang proyeksinya di antara orang dengan objeknya. Berarti kan melihatnya tetap dari sini ya Nurul ya? Betul Nurul? Iya Pak. Untuk melihat pandangan depan. Oke? Mm-mm. Proyeksi depannya akan tetap sama kan seperti ini? Iya. Oke. Betul Nurul? Yang ini proyeksi atas atau proyeksi bawah? Atas benda atau bawah benda Nurul? Halo? Maaf Pak, lupa di mute. Di atas. Atas benda ya? Iya. Di atas. Ditaruhnya di atas kan ya? Diletaknya di gambarnya di atas kan ya? Iya Pak. Oke, jadi kurang lebih gitu Nurul. Inilah konsep kenapa dia disebut sebagai proyeksi sudut pertama, karena orang dengan benda ketemu langsung, baru ada bidang proyeksi. Kalau di sini, benda dengan orang nggak ketemu langsung, ada bidang proyeksi dulu. Oke Pak. Oke, Gitu saya kurang baru lebih ngerti, Pak. ceritanya. Paham Oke, nggak? Pak. Paham Pak, paham. Oke ya. Oke Pak. Makanya tadi ketika proyeksi sudut pertama, dia akan terbolak-balik ya. Ya, karena dia seperti kita mencerminkan ke bidang yang ada di belakang antara objek dengan orangnya, kayak gitu Nurul. Sebetulnya ini style Amerika sama European sih, makanya biasanya European projection sama American projection, bedanya gitu Nurul. Oke, Oke Pak, ya? saya paham Pak. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau belum paham, nanti kita bahas lagi pekan depan. Karena ini pertemuannya 2 pekan untuk membahas proyeksi. Sampai situ dulu, apakah masih ada pertanyaan? Nah, ini contoh penggambaran proyeksi ya. Ini proyeksi apa? Sudut pertama atau sudut ketiga? Kalau bendanya ini. Saya gambarkan seperti ini. Ini proyeksi sudut pertama atau ketiga? Come on. Ini pandangan depan. Belum pindah. Ini pandangan depan. Oh, sorry. Saya kok belum pindah. Pindah dulu ya, bentar. Oke.
Ini ada benda tadi ya, benda yang tadi awal kita punya. Ini tampak depan. Ini tampak mana? Sisi kanan atau sisi kiri? Kiri, Pak. Sisi kiri, ditaruh di sisi sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan, Pak. Oke, jadi ini pandangan proyeksi sudut Quadrant pertama satu. atau ketiga? Pertama, Pak. Pertama, Pak. Sudut pertama, Pak. Proyeksi pertama ya, good. Nah, biasanya umumnya untuk membuat proyeksi itu seperlunya saja, nggak harus 5-5 yang dicantumkan. Katakanlah 3 cukup. Jadi cara menggambarkan untuk proyeksi sudut pertama cuma butuh 3 pandangan ini saja. Nah, ini. Coba ya. Kalau saya berikan 3 informasi 1, 2, 3. Apakah kalian terbayang bentuk 3 dimensinya seperti apa? Kebayang nggak? Coba. Dengan hanya diberi 3 informasi, Anda bisa rekonstruksi 3 dimensinya nggak? Ya. Apakah terbayang? Saya pribadi terbayang. Terbayang ya. Nah, nanti saya akan berikan exercise bagaimana Anda membuat proyeksi, tapi nanti ya, mungkin bisa saya berikan sebagai oleh-oleh. Saya sekarang beri pengantar untuk meneruskan dulu ya secara teorinya. Tadi seperti yang tadi, ini proyeksi sudut pertama. Karena bidang proyeksi ada di belakang, makanya kalau kita buka gambar simbol proyeksinya kayak gini. Jangan lupa asalnya dari mana. Ini tampak depan. Ini sebetulnya sebuah kerucut yang terpotong, tapi dia dilihat dari sisi sebelah kiri, tapi taruhnya di kanan. Maka otomatis ini proyeksi sudut pertama atau ketiga? Pertama, Pak. Pertama, Pak. Oke, kalau ini ya ini merupakan proyeksi sudut ketiga ya, karena diproyeksikan sebelah kiri ditaruh di kiri, pastilah itu proyeksi sudut ketiga. Nah, ini aturan simbolnya ya, first angle projection dan third angle projection simbol. Aturan mainnya nanti ada aturan mainnya cara menggambarkan proyeksi sudut pertama dan ketiga. Apakah di praktikum yang sudah praktikum, Joko, sudah dikenalkan dengan simbol-simbol ini, Joko? Joko Bayu? Belum, Pak. Katanya di pertemuan selanjutnya. Oke, ya, jadi harusnya nanti ingat di praktikum yang kedua nanti sudah masuk ke simbol proyeksi ya. Ini aturan mainnya, nanti ini mengikuti aturan yang berlaku ya, tapi yang pasti begini. Karena ini merupakan lingkaran ini dan ini merupakan sama, jadi ini haruslah sama. Diameter ini dengan panjang ini juga harus sama, karena ini merupakan lingkaran yang sama. Aturan mainnya kurang lebih demikian. Ya. Panjang trapesiumnya atau panjang kerucutnya itu harus sama dengan panjang diameternya. Oke, itu yang perlu diingat ya. Kalau sisanya nanti berapa H-nya, berapa D-nya itu ngikutin aturan main aja sebetulnya, proporsional. Saya lebih suka menggunakan aturan yang proporsional tersebut. Oke. Aturan proyeksi rasanya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya saja untuk Anda latihan. Tapi poin yang saya akan sampaikan begini. Anda perhatikan begini. Bayangkan Anda punya sebuah benda dengan pandangan depannya seperti ini. Sama semua. Oke. Kalau dari satu pandangan saja, cukup nggak informasinya, Jok? Halo, Joko? Oh, tidak, Pak. Tidak ya, karena 1, 2, 3, 4 sama semua. Oke.
Tapi kalau dilihat dari atas, dia bentuknya seperti ini. Dia bentuknya seperti ini seperti ini, ini seperti ini. Kebayang nggak bentuk 3 dimensinya? Apakah terbayang? Terbayang. Ya, jadi dari depan sama, tapi kalau kita lihat dari atas bervariasi. Atau begini, kalau saya buat gambar seperti ini pandangan atas, ini pandangan depan, ini pandangan atas. Ini proyeksi pertama atau ketiga? Halo? Ini proyeksi pertama atau ketiga? Halo Reza, masih dengar suara saya Reza? Halo Pak. Ya, ini pandangan sudut pertama atau ketiga Reza? Ketiga ya Pak. Ketiga ya, karena yang sisi atas ditaruh di atas. Gitu ya Reza ya? Iya Pak. Oke. Oke. Jadi itu konsep dasar terkait dengan proyeksi. Sampai situ dulu, apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Nah, cara menggambar proyeksi mungkin nanti akan saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya kenalkan dulu bagaimana konsep proyeksi sudut pertama dan sudut ketiga. Oke ya? Nah, di sini kalau Anda perhatikan, sebelah kiri ada gambar-gambar yang dari depan semuanya sama. 8 gambar ini dari depan persegi panjang. Tapi kalau digambarkan dari pandangan atasnya itu bervariasi. Dan sebetulnya ke-8-nya merupakan objek yang memiliki geometri yang berbeda-beda. Bandingkan dengan kelompok gambar sebelah kanan. Oke, kalau Anda perhatikan, apanya yang sama? 8 gambar yang di sebelah kanan, 8 pasang gambar yang di sebelah kanan. Tampak depan apakah sama? Tampak depan apakah sama gambarnya? Beda Pak. Halo? Beda. Tampak atas, sama nggak? Jadi ini itu satu pasang. Sama. Ini satu pasang. Satu pasang. Satu pasang. Ini satu pasang ya. Satu pasang. Ini satu pasang, dan seterusnya. Tampak atas, sama nggak? Sama. Sama ya. Tapi tampak depan, dia memiliki pandangan yang berbeda. Jadi artinya apa? Ketika kalian melihat sebuah gambar teknik, harus diperhatikan dari beberapa pandangan. Karena bisa jadi ketika merekonstruksi, nanti kalian akan menghasilkan bentuk geometri yang berbeda dengan yang dimaksud. Ya. Poinnya di situ. Sampai itu, apakah ada pertanyaan? Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, nah, saya akan lanjutkan. Ini produk yang digambar, produk yang dipilih ya. Jadi dalam memilih proyeksi juga harus diperhatikan bahwa
ada beberapa gambar yang dia harus digambar secara lengkap. Baik itu pandangan kanan, pandangan depan, atas, ataupun bawah. Kalau lihat proyeksi ini proyeksi tampak pertama. Halo? Fadil Muhammad. Halo Fadil. Halo Pak. Kalau Anda perhatikan ini pandangan pertama atau ketiga Fadil? Pandangan ketiga Pak. Halo, halo. Pandangan? Ketiga Pak. Ya, halo. Pandangan pertama ketiga ya, karena yang sebelah kiri ditaruh di kiri, sebelah kanan taruh di kanan, pandangan dari atas taruh di atas. Ya. Tapi Anda bayangkan, kalau nggak ada ini, Anda kebayang nggak objeknya? Halo, Fadil? Halo Pak. Kalau nggak ada ini, Anda kebayang nggak objeknya? Nggak ada salah satu pandangan. Misalkan ini dihilangkan, kita hilangkan ya. Hanya ada 2 pandangan. Iya. Anda bisa kebayang bentuk 3 dimensinya nggak? Masih Pak. Halo? Masih kebayang? Gimana caranya? Gimana Fadil caranya? Dari mana kita tahu di sini ada step, ada coakan? Tidak. Suara saya putus-putus atau terdengar jelas, Fadil? Kadang putus-putus, kadang terdengar jelas, Pak. Ya, sekarang jelas nggak? Jelas, Pak. Oke. Kalau saya hilangkan pandangan ini, Anda bisa rekonstruksi 3 dimensinya nggak, Fadil? Tidak bisa, Pak. Kenapa? Karena objeknya tidak akan lengkap, tidak akan terbentuk dengan jelas. Yang bagian mana yang nggak terbentuk dengan jelas? Kan ini udah jelas nih. Kalau dari ukuran tinggi keseluruhan kan dari sini ke sini bisa kita tahu nih. Kalau dari lebar kita bisa tahu ini kan? Iya kan? Panjang bisa tahu ini. Apanya yang nggak jelas? Yang bagian lubangnya itu Pak, yang bagian tengah-tengah kan ada. Lubang ini, ada lubang ini. Lubang ini jelas. Bukan yang paling bawah Pak, yang di bawah. Oke, yang ini ya, ini nggak akan terlihat ya. Yang ini kan nggak ada terlihat kan, karena dari sini bentuknya hanya persegi saja. Dari sini juga bentuknya persegi seperti ini. Jadi nggak jelas kan? Iya Pak. Barulah ini dipertegas di sini bahwa ini di sini harus seperti ini, di sini ada step. Ya, jadi step ini juga diperjelas di sini ya. Iya Pak. Oke Fadil ya, jadi umumnya kalau Anda gambar itu 3 pandangan Fadil untuk memperjelas bentuk objeknya Fadil. Meskipun ada gambar-gambar yang dari 2 pandangan aja cukup Fadil. Anda bisa kasih contoh nggak? Gambar yang 2 pandangan aja cukup. Misalnya ini. Oke. Tampak depan seperti ini. Tampak atas seperti ini. Tampak samping seperti ini. Tampak samping dan tampak atas sama nggak? Pandangannya? Sama Pak. Sama. Oke, jadi kita nggak butuh lagi. Dengan Anda membuat 2 pandangan, langsung terbayang bentuknya seperti apa, Del. Oke? Iya Pak. Oke, mengerti Pak. Lanjut lagi ya. Jadi pandangan atas tidak diperlukan. Ini contoh yang lain. Pandangan samping tidak diperlukan. Jadi kita nggak perlu ini lagi. Karena dengan 2 ini informasinya sudah cukup jelas, Fadil. Betul nggak? Betul Pak.
Oke. Dari mana saya bisa tahu ketinggian dari sini ke sini? Dari mana, Pak Dil? Dari gambar yang ini ya, depan ya. Anda Iya, bisa tahu depan. ukuran ketinggian. Di sini ada 2 lubang. Anda bisa tahu di sini ada 2 lubang. Ukuran panjangnya Anda bisa tahu. Lebarnya bisa tahu. Tingginya Anda bisa tahu. Ya. Jadi Iya, Pak. di beberapa kasus pandangan samping tidak diperlukan. Ya. Kalau kita lihat berikutnya ada yang pandangan depannya tidak diperlukan. Atau yang pandangan depannya tidak diperlukan. Jadi pandangan samping, pandangan atas cukup. Kita nggak perlu lagi pandangan dari depan. Karena ini dengan 2 informasi pandangan atas dan pandangan samping, kita sudah tahu informasinya. Kurang lebih demikian. Oh sorry, yang ini pandangan samping masih tidak diperlukan ya. Jadi yang tampak samping ini nggak perlu lagi. Sampai situ dulu, apakah ada pertanyaan? Oke. Oke, ini pemilihan pandangan yang memberikan garis putus-putus paling sedikit. Jadi, sebisa mungkin dalam memilih jenis pandangan, pilihlah pandangan yang menyebabkan garis putus-putusnya sedikit mungkin. Kayak misalnya begini. Ini pandangan depan, ini pandangan atas. Kita pilih depannya ini. Oke. Kenapa kita nggak buat pandangan bawah dan pandangan depan? Karena kalau kita buat pandangan bawah, garis putus-putusnya banyak. Makanya kita lebih memilih pandangan depan dan atas. Karena kalau kita lihat pandangan bawah, ini akan banyak garis putus-putus. Jadi pemilihan pandangan sebisa mungkin buatlah pandangan yang seminimal mungkin garis putus-putusnya. Garis yang paling sedikit garis putus-putusnya. Yang kedua, pemilihan pandangan yang memberikan jarak antar pandangan yang cukup. Ya, jadi, kalau Anda perhatikan di sini, kalau Anda milih pandangan depan dan pandangan atas, ini sempit ruangnya. Tapi kalau Anda pilih pandangan depan dan pandangan samping, ini akan memberikan ruang yang cukup dan memberikan jarak yang lebih panjang. Ya, ini boleh atau lebih diprioritaskan. Nah, ini saya berikan contoh gambar satu pandangan. Jadi dengan Anda menambahkan simbol diameter di sini, Anda sudah bisa memberikan informasi bahwa bentuknya ini seperti ulir, atau untuk benda-benda yang tipis. Dengan Anda memberi keterangan bahwa tebalnya ini 5 mili, Anda akan langsung dapat bahwa ini langsung diekstrud, dapat bentuk yang seperti ini. Ya. Ini contoh beberapa objek yang memberikan 3 pandangan. Nah, mungkin demikian dulu pengantar dari saya. Pekan depan kita akan bermain-main, berlatih untuk membuat bentuk-bentuk proyeksi dari bentuk geometri yang sedikit lebih rumit. Oke, sampai situ dulu. Apakah ada pertanyaan? Joko, ada pertanyaan, Joko? Ya, Pak. Ya, silakan. Jadi waktu itu saya pernah nemu soal gambar teknik gini. Kan tadi kata Bapak kan kalau ngegambar tuh usahain yang tampak depannya tuh yang paling dikit garis putus-putusnya kan ya, Pak? Bukan. Yang tampak depannya itu depan objeknya. Sebisa mungkin yang sesederhana. Nah, milih apakah untuk teman depannya ini, apakah atasnya atau bawahnya, usahakan menggunakan. Di sini kan tampak depannya tetap sama ya, Joko ya? Iya. Betul nggak, Jok? Iya. Tapi kenapa yang dipilih depan dan atas, bukan pandangan depan dan bawah, Jok? Karena paling simpel. Bukan paling simpel. Karena kalau Anda melihat pandangan dari atas, semua garis tegasnya ini terlihat ya. Ini kan ya, Jok ya? Iya.
Tapi kalau ini dilihat dari bawah, ini tidak terlihat, ini tidak terlihat, ini tidak terlihat kan ya Jok ya? Iya. Jadi banyak garis putus-putusnya, sehingga informasinya cukup yang depan dan atas saja, jangan pilih yang depan dan bawah, gitu Jok. Tapi kalau depannya itu tetap Jok. Maksudnya begini, maksudnya itu Jok, poin dari yang saya sampaikan tadi Jok. Iya Pak, tapi kalau misalkan Oke. di soalnya itu diminta dari ada tanda panahnya gitu Pak, misalkan dari perspektif ini berarti yang ini nggak berlaku apa gimana? Oh iya, nggak berlaku. Itu pembuat soalnya kurang berhati-hati kali memberikan ininya Jok. Tapi poinnya, kalau memang diminta dia berdasarkan proyeksi sudut ketiga misalkan, ya ikuti Jok. Tapi pada prinsipnya practically, nanti ketika Anda di dunia prakteknya, sebisa mungkin garis putus-putus itu dihindari Jok, karena itu akan menyebabkan miss. Sebetulnya gitu Jok. Oke Pak, terima kasih Pak. Tapi kalau kasus ini misalkan diminta mau nggak mau Anda suruh gambar pandangan bawah, ya gambarkan seadanya Jok. Gitu. Oke Pak. Jelas ya Makasih, Joko Pak. ya? Iya Pak, jelas. Oke, sama-sama Joko. Ada lagi pertanyaan? Oke, ada lagi pertanyaan? Oke ya, jadi mungkin kita latihannya di pekan depan untuk kita latihan bentuk-bentuk proyeksi dari geometri yang sedikit agak rumit ya. Nanti saya akan kirimkan untuk kalian latihan. Saya sudah berikan titik-titiknya, jadi kalian silakan nanti praktek untuk menghubungkan garis-garis yang terputusnya ya. Silakan kalian print dan nanti silakan kalian coba. Oke? Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup kelas hari ini? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Permisi Pak. Saya tutup dulu, ya. Mohon maaf Pak, izin menyampaikan. Jadi tadi saya udah join meet dari jam 3 Pak, cuman saya baru tahu kalau absensinya dibuka jam 3.10. Tadi saya cek jam 4:30 ternyata udah ditutup gitu Pak. Oke Rifki, no problem Rifki. Nanti saya Mohon update maaf Rifki. ya Pak. Ya, Ya, oke Pak. Rifki. Oke, semuanya terima kasih ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi,